Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat. Seperti biasa ya, di pertemuan sekarang saya akan bahas permasalahan-permasalahan ketika sahabat mulai belajar ternak burung emprit ya. Jadi saya akan bahas 4 poin pokok saja, sekaligus saya ingin juga berbagi dari poin yang terakhir, sahabat ya, di permasalahan-permasalahan ketika burung emprit tersebut itu mulai kita jodohkan atau baru kita jodohkan, sahabat. Nah, sebelumnya jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Hobi Production, yaitu channel yang membahas seputar perawatan burung rumahan. Sebelumnya saya doakan untuk sahabat semua, semoga sahabat selalu senantiasa diberikan kesehatan, selalu senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusan-urusannya, baik urusan dunia maupun urusan kelak untuk sahabat Hobi di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Mengutilah. Baik sahabat, jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Hobi Production, yaitu channel yang membahas seputar perawatan burung rumahan. Dan kali ini pembahasan kita masih terfokus ke pembahasan seputar perawatan burung emprit ya. Bentar sahabat, ini karena memorinya penuh ya, jadi cepat-cepat saja sahabat ya. Sebenarnya tadi saya udah bikin video, cuma ya kayak gitu sahabat ya, memorinya penuh, ulangi lagi nggak rep. Nah, apa yang akan menjadi pokok permasalahan kita atau pokok pembahasan kita di pertemuan sekarang, sahabat? Yang pertama itu saya akan bahas tentang burung yang tidak mau kawin, terkhusus di sini burung emprit ya. Yang keduanya itu burung mau kawin hanya saja tidak bertelur ya. Dan yang ketiga, burung itu bertelur tapi sedikit ya, dan burung juga bertelur tapi tidak isi. Nah, dan inilah yang menjadi problem kita semua ya, masalah-masalah kita semua sebagai para peternak burung, dan pasti mengalami hal-hal yang barusan tadi saya katakan. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Ini sambil ngasuh juga sahabat saya. Yang pertama kan, kenapa burungnya itu tidak mau kawin? Di pertemuan sebelumnya saya udah katakan ya, banyak kemungkinan ketika burung tersebut itu belum mau kawin. Yang pertama ya, bisa karena kesiapan burung tersebut dari birahinya ya, atau burungnya masih remaja di sini itu belum mutasi ke bulu dewasa. Nah, itu ya, semoga sampai sini jelas. Nah, untuk betina itu memang agak lama juga ya, agak lama ke proses birahi yang ideal dan yang pas untuk kita ternakan. Biasanya itu yang saya alami. Sedangkan untuk bejantan di usia masih remaja pun ya, sebelum mutasi bulu itu kadang saya melihat ada beberapa yang terindikasi jantan memang seperti itu sahabat ya, naikin saudara-saudaranya ya, seperti itu. Dan ya, itu yang mengindikasikan salah satu cara kita untuk memprediksi burung tersebut jantan atau betinanya dari burung itu masih remaja ya, seperti itu. Nah, oke, biar tidak berlama-lama, yaitu poin pertama. Jadi kenapa burung tidak mau kawin? Ya biasanya karena faktor dari kesiapan calon-calon indukannya, yaitu calon betina ataupun calon indukan jantannya ya. Semoga sampai sini paham. Kemudian yang apa deh? Oh tuh, ini ada burung gereja sahabat ya. Saya curigai burung gereja ini sudah menetas, cuma susah karena di dalam genteng ya. Udah angkut-angkut pakan tuh ya. Dan saya juga lihat kemarin itu si bekas telur burungnya itu di sini ya, jatuh gitu ya. Oke sahabat, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Permasalahan lainnya yaitu burungnya itu sudah mau kawin tapi tidak bertelur. Jadi kunaon tah Kang gitu, burungnya padahal udah kawin tapi tengenog-ngenog gitu. Nah, permasalahan ini banyak
juga yang bertanya. Untuk permasalahan tersebut saya hanya mengalami di burung emprit Jepang dan emprit Jawa, emprit Peking dengan burung emprit Jepang kembali yang saya jodohkan sekarang ini ya. Padahal udah terpantau dikawini betinanya, cuma belum bertelur baik sahabat. Nah, jadi saya akan bagi ya. Bukan hanya burung yang pertama kali diternakan, bahkan ini sudah 2 kali produksi yang menyambut kedua kalinya, padahal burung tersebut sudah terpantau ataupun terlihat dikawini betinanya tapi tidak bertelur baik ya. Kalau yang saya alami itu dari kesiapan burung tersebut membuat sarang sahabat ya. Jadi kalau misalkan sarangnya itu kurang enaken, burung teh nggak mau bertelur. Ini yang saya alami ya, dan belum tentu juga berlaku untuk sahabat-sahabat di sana yang ternak burung emprit juga. Nah, itu yang pertama yang bisa jadi penyebab burung tersebut itu sudah kawin tapi tidak mau bertelur ya. Kemudian faktor selanjutnya itu bisa dari calon indukan jantan ataupun betina yang memang dari dari proses pembuahannya itu belum bisa menghasilkan telur ya. Tapi bukan berarti burung tersebut itu tidak bisa berproduksi ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar burungnya nanti itu cepat ya setelah dikawini bertelur. Nanti saya akan bahas lebih lanjut ya, untuk meminimalkan waktu ini agar durasinya tidak kepanjangan sahabat. Nah itu, kemudian burungnya itu bertelur ya. Jadi burungnya itu sudah mau kawin ya, bertelur tapi telurnya sedikit. Nah itu kenapa Kang? Ini berbagi pengalaman saja ya, entah itu di produksian pertama, entah itu di produksian sekarang saya mengalami hal itu. Di sana deh tuh, di sana semut tuh, di semut ya. Nah sekali lagi saya mengalami itu di produksian yang pertama, dan saya memaklumi kalau produksian pertama itu telurnya tidak banyak ya, karena ini kan yang saya ternakan itu hasil dari yang saya ternakan juga. Jadi anakan-anakan yang saya ternakan gitu kan, seperti itu. Nah yang pertama itu seperti yang tadi saya katakan, itu hal yang wajar dan hal yang lumrah sahabat, karena pertama kali baru kita jodohkan. Hanya saja kalau misalkan burung tersebut itu sudah pernah berproduksi ya, tapi telurnya itu makin sini makin sedikit. Nah itu ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan telurnya itu sedikit, yaitu yang saya alami ya, intensitas kawin yang kurang sahabat ya. Jadi intensitas kawin burung empritnya itu kurang sering ya. Nah semoga sampai sini paham sahabat. Itu yang saya alami ya. Atau bahkan dari kondisi indukan juga yang belum begitu fit ya untuk menghasilkan telur yang banyak ataupun yang seperti biasanya gitu. Nah semoga sampai sini paham. Nah sudah mah burungnya itu tidak mau kawin ya kan, udah mau kawin tapi tidak bertelur, sudah bertelur tapi tidak isi sudah bertelur tapi sedikit, dan yang terakhir udah mah sedikit tapi tidak ngisi, kan itu problemnya ya kan. Terus kenapa Kang kok bertelur gitu kan ya, tapi telurnya itu tidak ngisi gitu. Nah ini juga banyak faktor yang melatar belakanginya atau penyebabnya sahabat ya. Untuk permasalahan ini saya hanya bisa katakan dari apa yang saya alami ya, tidak berbicara tentang teori secara biologisnya. Hanya saja yang saya alami ketika telurnya tersebut itu tidak ngisi ya, burungnya itu tidak kawin. Itu yang pertama ya. Kemudian dari proses pembuahan bejantan ya, atau bisa juga dari indukan betinanya ya.
kenapa telur-telurnya itu tidak isi. Nah, bisa jadi kekurangan nutrisi ya atau yang lainnya. Nah, semoga sampai sini paham. Oke, ya itu saja yang bisa saya bagi untuk hari ini. Ya, sebelum saya akhiri, ya, permasalahan tadi, yang pertama itu tidak mau kawin karena burungnya itu belum siap dari sisi birahi. Ya, itu. Kemudian burungnya sudah mau kawin tapi tidak bertelur, ya kemungkinan itu juga bisa terjadi karena burung tersebut itu dari calon indukannya gitunya belum aja gitu ya, belum aja. Tunggu aja, biasanya fasenya itu paling lama 1 minggu setelah burung tersebut kawin. Atau bisa juga tadi saya katakan yang saya alami mah sarangnya belum enaken sahabat ya, karena burung emprit juga punya naluri. Ya nanti sebentar. Nah itu ya. Kemudian burungnya bertelur tapi sedikit. Nah kalau ini itu tergantung dari intensitas kawin ataupun kesiapan kondisi indukan tersebut dari fisiknya atau kesehatan tubuhnya ya itu. Nah udah emas sedikit tapi telurnya itu tidak isi. Nah itu yang akan nanti saya perjelas sahabat ya. Kalau berbicara tentang apa yang saya alami kenapa burungnya itu tidak isi, ya karena tadi tidak kawin ya, atau nelor pakan, atau bisa juga memang karena kekurangan nutrisi, entah itu indukannya ataupun burung indukan jantannya ataupun indukan betinanya. Nah itu yang saya alami. Selebihnya saya juga mengalami sekarang ya, yang telurnya itu sedikit ya, produksi sekarang itu 3 ekor 3 butir. Nah itu saja, udah 12 menit sahabatnya, terlalu kepanjangan. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan di segmen berikutnya. Hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Rumah Hobi Production kembali. Dadah.